Kuncinya ada di Arab Saudi. Dan hari ini saya benar-benar geleng kepala habis, Pak. 2017 perubahan Arab Saudi 180 derajat. Muhammad bin Salman ini sedang gila-gilaan merubah Arab Saudi menjadi negeri liberal, menjadi negeri sekuler. Padahal ini mempercepat terjadinya petaka-petaka besar di akhir. Kan Bapak Ibu semuanya ngeh berita, mengikuti perkembangan, dan apa-apa yang saya sampaikan kepada umat di publik, baik melalui media YouTube ataupun melalui televisi, apa yang saya sampaikan dari 2009 di Malaysia sampai 2012, lalu saya pindah ke Indonesia, kemudian saya berdakwah di Indonesia, semua yang saya sampaikan dulu ketemu sekarang, Pak. Bapak Ibu yang kami muliakan, sekarang kondisi kita finalnya adalah Arab Saudi. Maksudnya apa finalnya Arab Saudi? Kalau Indonesia jahiliyah, udah lama Indonesia jahiliyah. Kalau negeri-negeri Arab lainnya sudah jahiliyah, memang udah lama dan negeri Arab lainnya jahiliyah. Yang masih bertahan menjalankan syariat Arabnya apa itu? Arab Saudi, yang di dalamnya ada Mekah dan Madinatul Munawwarah. Tapi saat Pangeran Naif dikudeta oleh Pangeran Muhammad bin Salman tahun 2017, dikudeta, sejak itu urusan dalam dan luar negeri dan keputusan-keputusan strategis Arab Saudi dipegang sepenuhnya oleh Muhammad bin Salman, atau kita singkat dengan MBS. Di tangan MBS, Arab Saudi dijungkir balikkannya. Arab Saudi yang bersyariah sekarang secara pasti sejak 2017 sudah dijadikan sebagai Arab Saudi dengan wajah baru. Diikrarkannya di depan televisi, seluruh dunia menyaksikan. Dia berjanji, bertekad dan bersumpah dalam 5 tahun ke depan Arab secara keseluruhan sudah menjadi Eropa baru, katanya. Semua yang ada di Eropa akan ada juga di Arab. Bukan hanya teknologi saja, bukan hanya masalah hebatnya pembangunan saja, tapi juga segala jenis pelacuran, segala jenis minuman keras, barang-barang memabukkan, segala jenis dosa, maksiat, segala jenis LGBT dan sebagainya ada di Eropa, ada di Arab. Bapak-bapak dan ibu-ibu, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, jadi sekarang kita ingin konsentrasikan pembicaraan Islam di akhir zaman. Apa yang harus kita lakukan? Karena ini berdampak, Bapak Ibu. Judulnya tadi saya lihat, apa itu? Persiapan dan amalan di akhir zaman, kalau nggak salah ya, arah-arahnya ke sana. Wahai Bapak Ibu yang saya cintai, saya katakan tadi Arab Saudi, starting pointnya itu Arab Saudi, bukan Uni Emirat Arab, bukan Bahrain, bukan Kuwait, bukan Qatar, bukan Yaman, bukan Aman, Yordania, bukan pula Mesir, Libya, Sudan, dan negeri Timur Tengah lainnya, tidak. Tapi starting pointnya Arab Saudi. Dulu saat Nabi Muhammad SAW bersabda, ketika ditanya oleh malaikat Jibril, kapan kiamat, Nabi menggeleng. Saya tak tahu, kata Nabi. Mungkin yang bertanya lebih tahu. Ternyata malaikat Jibril juga tak tahu. Kemudian dia bertanya lagi, malaikat Jibril, ada tidak tanda-tanda bahwa kalau tanda-tanda ini terjadi berarti kiamat sudah sangat dekat? Ada, kata Rasulullah. Yaitu kalau Arab menjadi kaya raya dan mereka saling berlomba membangun gedung-gedung tinggi pencakar langit. Dulu sebelum minyak bumi ditemukan, Arab namanya Jazirah Arabiah, Jazirah Arab, negeri gurun Sahara, tandus luas, tetapi panasnya minta ampun, nggak ada kekayaan apa-apa, Pak ya, miskin. Tiba-tiba minyak bumi ditemukan, Arab melimpah ruah kekayaannya, disebut dengan negeri-negeri petrodolar, dan mereka pecah menjadi 6 negara terkaya di dunia. Nomor 1 Qatar, nomor 2 Bahrain, nomor 3 Kuwait, nomor 4 Uni Emirat Arab, nomor 5 Arab Saudi, nomor 6 Oman. Nah Bapak Ibu, sekarang apa yang Bapak saksikan? Seluruh Arab gila-gilaan membangun kotanya menjadi kota-kota super canggih dan dengan gedung-gedung tinggi mencakar langit sedunia. Ini sudah tidak terbantahkan, kita sudah sangat dekat dengan kiamat. Kemudian Nabi berkata kepada Muaz bin Jabal, hadis ini sahih, hai Muaz, perhatikan baik-baik daerah ini. Nabi ketika itu sedang ada di Tabuk, Bapak Ibu. Tabuk itu dari Madinah 8 jam kalau kita bawa mobil sendiri. Dekat dengan ibu kota Arab Saudi itu Riyadh. Di Tabuk itu kawasannya bebatuan cadas, bukit-bukitnya panas karena bebatuan semuanya, kering. Tapi wahai kaum muslimin, Nabi berkata kepada Muaz, hai Muaz, perhatikan baik-baik. Kalau kawasan ini nanti sudah dituruni salju, ubun-ubunmu dengan kiamat sudah dekat sekali jaraknya. Ubun-ubunmu dengan kiamat sudah dekat sekali. Dunia gempar, seluruh televisi dunia memberitakan
2009 pertama kali salju turun di Tabuk, betul tidak? Tapi waktu itu masih di bawah mata kaki, Pak. Semua orang-orang yang lalu lintas bawa mobil situ pasti berhenti. Mereka menari-nari, mereka lempar-lemparan salju, ya, mereka foto-foto. 2010 saljunya sudah semata kaki. 2011 sudah melewati mata kaki menuju betis. Disitulah Imam Masjidil Haram Syekh Su'ud Suraim khutbah, dan waktu itu saya ada, ya, 2011 saya sedang ada mendengarkan khutbah. Beliau berkata, wahai umat Nabi Muhammad, peringatan terbesar buat kalian semua. Ini sudah ujung umur dunia. Sebentar lagi Allah akan kiamatkan alam semesta. Lihat, salju yang digambarkan Nabi dulu di Tabuk sekarang sudah turun. Dan tiap tahun terus turun, Pak. Sekarang salju di Tabuk, sudah setinggi pinggang orang dewasa. Kemudian lebih mengerucut lagi. Rasulullah SAW bersabda, kapan kiamat ya Rasulullah? Kalau bukit-bukit di sekitar Masjidil Haram sudah hilang dari tempatnya dan digantikan dengan gedung-gedung tinggi sekitar Masjidil Haram. Itu apa itu? Makkah. Lihat, Pak, bukit-bukit apa yang sangat banyak sekitar Masjidil Haram dulu, Pak, hilang sekarang. Digantikan oleh apa? Gedung-gedung tinggi pencakar langit. Betul, Bu? Maka dekat sekali, kata Rasulullah, jarak kalian dengan kiamat. Kita tidak boleh main-main lagi masalah ini. Ini Arab mengerucut lagi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Apa kata Rasulullah? Bisa papan tulis buat mari. Baik, sebelum saya nulis, Bapak Ibu yang kami muliakan, kata Rasulullah, kiamat itu, kehancuran alam semesta, mesti diawali terlebih dahulu dengan 10 tanda besar kiamat. 10 tanda besar kiamat. Kiamat, kehancuran alam semesta itu mirip dengan wanita hamil besar yang akan melahirkan. Terjadi 10 bukaan, kata Rasulullah. Luar biasa, Pak. Rasul bukan dokter, bukan bidan, nggak ngerti juga. Tapi kenapa Rasulullah bisa memberikan gambaran begitu? Pasti informasi dari Allah Rabbul Alamin. 10 bukaan. Kita orang Islam hanya diizinkan oleh Allah menyaksikan 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 7 saja. Di yang 7 nanti seluruh orang Islam sedunia Allah wafatkan duluan. Nanti tanda besar kiamat yang ke-8, 9, 10 adalah orang-orang yang tak kenal Allah sama sekali. Jadi kabar baik nih, kita semua tidak akan pernah menyaksikan kiamat, kehancuran alam semesta. Alhamdulillah. 10 tanda besar kiamat ini awalnya apa? Awalnya adalah dukhon. Apa itu dukhon? Dukhon ini bumi gelap gulita karena asap dan debu yang bersatu selama 40 hari 40 malam. Asap dan debu ini menjadikan bumi sama sekali tidak bisa melihat cahaya. Bahkan di siang hari bolong, kamu mendekatkan telapak tanganmu ke arah mata, kamu tak mampu melihat apa-apa, padahal itu siang hari bolong. Saking tebalnya asap bersatu dengan debu, dan dua-duanya panas. Dua-duanya panas. Saking panasnya, kata Rasulullah, kulit seluruh orang kafir, orang munafik, orang musyrik, orang fasik melepuh saking panasnya. Dan lubang hidung mereka mengeluarkan asap. Dari mulutnya keluar asap, dari lubang duburnya keluar asap, ya. Bahkan dari matanya keluar asap, telinganya keluar asap. Jantung bagaikan mau terbakar dan hangus, tapi Allah tak biarkan mereka mati. Ini tersiksa habis mereka, Pak. Ini dukhon ini dahsyat sekali. Bagaikan siksaan yang maha pedih. Mereka tak boleh mati. Sementara mereka merasakan penderitaan. Tapi kata Rasul, orang beriman yang amal solehnya banyak, saya ulangi, orang beriman sebelumnya imannya bagus, amal solehnya banyak, tahajudnya oke, duhanya mantap, puasa Senin Kamisnya, sholat sunnah qabliyah ba'diyahnya, rajin menjaga wudhu, zikir pagi petangnya, hobi baca Quran, dan sedekahnya berluar biasa. Orang beriman yang amal solehnya banyak, mereka hanya seperti terserang flu dan demam saja. Alhamdulillah, ini berkat iman amal soleh yang kita buat hari ini. Ketika dukhon, cuma orang beriman yang amal solehnya banyak yang aman. Pertanyaan, kapankah meteor Allah turunkan ke bumi? Jawabannya Arab Saudi. Kenapa Arab Saudi? Hadis Nabi berikut ini saya bacakan, ya. Fi hadhil ummah khasfun wa maskhun wa qadhfun. Qalu wa mata dzaka ya Rasulullah? Qala idza zaharatil qainat. 1, 2 wal ma'azif. 3 wasyuribatil khumur. Tiga ini sudah dibuat Arab Saudi hari ini. Sejak 2017 makin belakangan hari makin gila Arab Saudi sekarang, Pak. Baru 2 bulan yang lalu MBS mengatakan seluruh Arab termasuk Arab Saudi akan menjadi Eropa baru. Maka
yang tiga tadi, Arab Saudi sebagai negara bersyariat sebelumnya sudah gila-gilaan melaksanakan yang tiga ini. Apa sih artinya hadis itu? Saya bacakan artinya. Fi hadhil ummah, nanti di akhir zaman, pada umatku ini nanti, Nabi menunjuk ke tanah di mana dia tunjuk, di mana beliau saat itu sedang ada di Madinah. Berarti yang dia tunjuk adalah kawasan dua tanah suci yang sekarang dipegang oleh Arab Saudi. Kan gitu kan? Fi hadhil ummah khasfun wa maskhun wa qadfun, akan banyak terjadi gempa-gempa dan juga ditenggelamkan oleh Allah negeri-negeri dan kota-kota. Wa maskhun, akan banyak wajah yang dirubah oleh Allah. Wa qadfun, dan hantaman meteor dari ruang angkasa. Qalu, para sahabat bertanya, wa mata dzaka ya Rasulullah, aduhai mengerikannya, kapan itu akan terjadi ya Rasulullah? Nabi menjawab, idza zaharatil qainat, apabila telah bermunculan, didatangkan, diundang penyanyi-penyanyi wanita meliak-liuk di atas panggung. Sudah dibuat oleh Arab Saudi apa belum sekarang? Wal ma'azif, apabila musik, alat-alat musik, konser-konser musik sudah kalian buat. Udah dibuat oleh Arab Saudi sekarang apa belum? Yang ketiga, wasyuribatil khumur, ketika minuman-minuman memabukkan, sudah tos-tosan terbuka, udah nggak malu-malu lagi. Kalian buat macam itu. Tiga ini sudah kalian lakukan, hantaman meteor menabrak dari langit. Berarti tak lama lagi. Yang gitu kajian kita. Tak lama lagi. Kuncinya ada di Arab Saudi. Dan hari ini saya benar-benar geleng kepala habis, Pak. 2017 perubahan Arab Saudi 180 derajat. Muhammad bin Salman ini sedang gila-gilaan merubah Arab Saudi menjadi negeri liberal, menjadi negeri sekuler. Padahal ini mempercepat terjadinya petaka-petaka besar di akhir